Ini hari apa sih? Bete banget deh. Akhir-akhir ini kenapa sih jadi banyak banget yang ngajakin bukber di luar? Apalagi acara yang datangnya dari alumni-alumni SMA satu angkatan tuh. Benci banget deh. Bukannya kenapa-napa ya. Ya malas aja gitu kalau harus ketemu sama orang-orang lama yang dulu pernah ngerendahin gue. Apalagi si Bowo sama temen-temennya. Setan, lihat aja nanti pas hari H. Gue bikin malu di depan orang banyak biar tahu rasa. Denger-denger sih, mereka sekarang gak sekeren gue yang udah bisa beli ini dan itu. Mampus. Ngerasain juga kan lu jadi orang susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam interaksi kita sehari-hari, seringkali kita berhadapan dengan satu kondisi di mana kita disakiti oleh orang-orang yang kita cintai. Tentunya jika kita tidak memiliki kelapangan hati untuk menerima hal ini, bisa memunculkan rasa dendam yang amat besar. Apakah sifat dendam ini merupakan satu bentuk sifat yang dibenarkan di dalam ajaran Islam? Tentu kita sebagai seorang muslim yang baik perlu memahami tentang masalah ini. Suri tauladan kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya tidak lepas dari perlakuan buruk orang-orang yang memusuhi dirinya. Tapi mari coba kita lihat bagaimana cara beliau mensikapi kezaliman-kezaliman yang beliau hadapi. Ketika di Taif, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke tempat tersebut dalam rangka untuk mendapatkan situasi kondisi yang lebih kondusif dalam rangka berdakwah, mengajak umat ke jalan Allah. Karena di tempat kelahirannya di Mekah sudah tidak kondusif lagi. Sangat banyak dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW di kalangan kaum muslimin yang menjadi korban sampai mempertaruhkan nyawa sekalipun. Oleh karena saat beliau datang ke Taif, harapannya adalah semoga keadaan lebih baik. Tapi ternyata yang beliau dapati tidak kalah zalimnya perlakuan orang-orang di sana kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ditimpuki dengan batu sampai-sampai kemudian beliau berdarah-darah. Yang saat itu beliau hanya ditemani oleh seorang sahabat yang bernama Zaid ibn Harithah. Dan Masya Allah, bagaimana respon Nabi SAW ketika dalam satu riwayat dijelaskan bahwasanya datang malaikat penjaga dua gunung menawarkan kepada Rasulullah SAW, jika engkau berkehendak, jika engkau menghendaki, maka aku akan timpakan dua buah gunung kepada satu kaum yang telah berbuat zalim kepada dirimu. Tapi apa yang terjadi? Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa respon beliau? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tuh belum faham. Perlakuan zalim yang beliau terima ternyata beliau balas dengan kelapangan hati, dengan sifat memaafkan. Ini luar biasa jemaah. Kalau kita melihat sejarah-sejarah Nabi lainnya, di saat kaumnya sudah amat sangat melampaui batas, maka mereka mengangkat tangan berdoa kepada Allah, sehingga terjadilah kebinasaan terhadap kaum tersebut. Tapi tidak demikian dengan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada rasa dendam di dalam hatinya. Memang begitulah gambarannya. Sifat yang begitu amat sangat melekat pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dituturkan atau dikisahkan oleh salah seorang istri beliau yang bernama Ibunda Aisyah. Ketika Ibunda Aisyah berkata, jikalau beliau menerima segala bentuk kezaliman yang menyangkut pribadinya, maka beliau berlapang dada. Banyak lagi kisah-kisah lainnya yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak sama sekali ada pada dirinya sifat dendam. Dan ternyata sangat luar biasa hikmah dari kelapangan hati yang beliau miliki, dari tidak adanya rasa dendam yang beliau miliki di dalam dirinya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia di saat munculnya
Salah seorang sahabat Nabi yang kontribusinya amat besar bagi kaum muslimin. Di antaranya adalah Abu Hurairah, salah seorang perawi hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.000 hadis. Jalur periwayatannya berasal dari sahabat Abu Hurairah. Berasal dari mana beliau? Beliau berasal dari Taif. Sekiranya saat malaikat menawarkan untuk menghimpitkan 2 gunung, menghantamkan 2 gunung kepada satu kaum yang telah berbuat zalim kepada Rasulullah SAW, yang sampai menjadikannya berdarah-darah bersama sahabatnya Zaid ibn Harithah, maka tentu selesailah ceritanya. Tidak ada lagi cerita tentang negeri Taif, karena semua penduduknya pasti hancur binasa. Tapi kelapangan hati yang beliau tunjukkan, tidak ada rasa dendam yang beliau miliki, menjadikan Allah berikan hikmah yang sangat besar. Munculnya salah seorang sahabat yang mulia, di antaranya Abu Hurairah, perawi hadis terbanyak, itu muncul dari negeri Taif. Cobalah kita fikirkan lagi beribu-ribu kali. Cobalah kita tauladani apa yang telah ditunjukkan oleh manusia-manusia terbaik saat mereka disakiti. Ternyata mereka tidak berturutkan hawa nafsunya untuk membalas dendam atas perlakuan buruk yang mereka terima. Sebagaimana pula ada satu kisah yang menarik juga dari salah seorang hamba pilihan Allah, Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang nabi yang Allah karuniakan memiliki kegantengan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, selain fisik yang rupawan, beliau juga memiliki keindahan dari sisi akhlak, hati yang sangat lapang, seluas samudra. Kita semua tahu bagaimana kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam saat beliau dizalimi oleh saudara-saudaranya, dipisahkan dengan kedua orang tuanya belasan bahkan puluhan tahun, sampai diawali beliau diceburkan ke sebuah sumur tua, kemudian diselamatkan oleh para pedagang yang kemudian status beliau menjadi seorang budak yang tadinya adalah manusia merdeka, sampai ke lingkungan istana, maka kemudian kembali menemui ujian yang berat di situ, sampai kemudian di penjara, yang pada akhirnya ada buah yang manis dari ujian berat yang dialami oleh seseorang. Karena sesungguhnya fa inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Yusuf menjadi salah seorang pejabat di negeri Mesir. Dan saat itulah Allah kemudian menentukan pertemuan Nabi Yusuf dengan ayahnya yang sudah puluhan tahun terpisah, berikut bersama saudara-saudaranya yang melakukan kezaliman terhadap dirinya, dipertemukan di istananya Nabi Yusuf. Dan apa yang terjadi? Di mana saat itu semua saudara-saudara Nabi Yusuf yang melakukan kezaliman terhadap dirinya pasrah dan mengakui tentang dosa-dosanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan saat saudara-saudaranya ini sudah pasrah, mereka sudah pasrah menerima apapun konsekuensi yang akan mereka hadapi. Tapi ternyata Nabi Yusuf menunjukkan kelapangan hati. Dia tidak melakukan balas dendam. Bahkan ketika saudaranya mengatakan kepada Nabi Yusuf, kami telah mengakui dosa besar kami kepada dirimu, Nabi Yusuf justru berkata, la tasriba alaikumul yaum. Aku sudah tidak ingat lagi apa kesalahan kalian kepada diriku. Para ulama tafsir memaknai kata la tasriba alaikumul yaum, la azkuru lakum khatayakum. Aku sudah tidak ingat lagi, aku sudah lupakan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kalian. Ini luar biasa jemaah. Tidak adanya sifat dendam menjadikan keutuhan keluarga yang tercerai-berai puluhan tahun kembali menjadi utuh. Oleh karenanya, semoga kita bisa meneladani sosok manusia-manusia terbaik yang memiliki kelapangan hati, tidak memiliki sifat dendam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا